Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kami harapkan semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan kasih perlindungan yang datang dan berasal dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022, bersama dengan saya, Pendeta Yupri, Pendeta Resort GKI Puruk Cahu akan mengajak kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mana sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan 34 dengan perikop Paulus di Athena. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, memohon pimpinan Roh Kudus atas kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, dengan penuh ucapan syukur kami datang menghampiri tata hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur atas kasih penyertaan yang telah Engkau lakukan di sepanjang hidup kami. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan sabda firman. Tuntun kami juga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan yang ke-34 di bawah perikop Paulus di Athena, yang demikian bunyinya akan saya bacakan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius,
anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, ketika kita memasuki suatu daerah yang orang-orangnya belum mengenal keselamatan, tentu ada perasaan sedih di dalam hati kita. Demikian pula tentunya Paulus sedih saat ia masuk ke dalam kota Athena. Ia melihat kota itu penuh dengan patung-patung berhala yang menandakan bahwa orang di situ masih belum mengenal keselamatan. Namun dalam perjalanan selanjutnya, ketika ia mengelilingi kota itu, ia melihat dan tertarik kepada sebuah mezbah yang mana ditujukan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, dengan sangat cerdik dan juga pintar, kita percaya itu juga karena pimpinan Roh Kudus, Paulus menggunakannya sebagai titik awal dalam ia mengabarkan Injil dan menjelaskan Allah sebagai pencipta yang juga Tuhan atas ciptaannya, serta tidak tinggal diam di dalam kuil buatan tangan manusia. Itu kita dapat lihat dalam ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Dan kemudian ia menjelaskan bahwa Allah yang sedemikian tidak juga dilayani oleh tangan manusia. Bahkan sebaliknya, dia memberi dan menopang kehidupan manusia. Dan kemudian ia mendorong agar semua pendengarnya, agar mereka mencari dan menemukan dia, yang tentunya di dalam Kristus Yesus yang telah menang dan bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus ini nampaknya berhasil. Kita dapat lihat dan dengar tadi bahwa ada jiwa yang bertobat dan dimenangkan, walaupun ada pula beberapa orang yang mendengar masih belum percaya. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati adalah hal yang tepat dalam kita memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan saat ini, seperti yang dilakukan oleh Paulus tadi. Kita harus dapat melihat setiap celah-celah kesempatan atau peluang yang ada untuk dapat terus memberitakan Injil atau firman Tuhan. Misalnya, kita dapat menyampaikan Yesus yang adalah sumber kekuatan, perlindungan, dan penghiburan kepada keluarga atau anak-anak kita saat mereka di dalam keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan sakit, letih, lesu, dan berbeban berat oleh pergumulan mereka. Sehingga mereka tetap dikuatkan dan diteguhkan, serta tetap berpengharapan saat menghadapi pergumulan dalam hidup dan kehidupan mereka. Kita juga dapat menyaksikan akan cinta kasih Tuhan melalui berbagai media, sarana, adat, budaya, dan teknologi yang ada saat ini. Sehingga orang lain boleh mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup dan kehidupan mereka. Dan Ia adalah Tuhan yang begitu mengasihi setiap orang yang datang kepadanya. Namun saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, tentunya peluang atau sarana yang kita pakai haruslah tepat dan benar. Janganlah sampai justru karena sarana itu atau alat-alat itu yang kita pakai untuk memberitakan firman Tuhan, mengabarkan Injil, justru alat-alat atau sarana itulah yang mengaburkan ajaran iman Kristen dan justru menjadi batu sandungan saat Injil itu diberitakan. Atau justru dapat dikatakan menimbulkan sinkritisme atau pencampur adukan ajaran iman Kristen dengan iman yang lain.
Jadi saudara-saudara, kiranya Roh Kudus menolong kita agar kita dapat melihat setiap peluang dan berhikmat dalam pemberitaan Injil atau firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melihat setiap peluang dan kesempatan dalam memberitakan firman-Mu, sehingga orang lain boleh dibangun dalam iman pengharapan, semakin mengasihi Engkau. Saat ini kami ingin berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang Engkau pakai sebagai alat di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Engkau terus memampukan sehingga dapat terus mewartakan Injil kerajaan surga di tengah dunia ini. Teristimewa saat ini kami ingin berdoa untuk gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort, bahkan jemaat. Tuhan kiranya memberkati. Teristimewa saat ini kami ingin berdoa untuk jemaat Khobara Konuk. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati jemaat ini serta program yang ada. Demikian juga para pelayannya, Bapak Pendeta, serta majelis jemaat Tuhan yang ada di sana. Kiranya Tuhan memberkati tugas dan pelayanan mereka. Biarlah mereka sehati sepikir, seia sekata dalam satu kesatuan yang indah untuk melayani Tuhan. Jauhkan mereka dari perpecahan dan kekacauan. Satukan mereka dalam satu ikatan kasih untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sidang jemaat dan sesama. Kami juga saat ini ingin berdoa untuk setiap pendengar renungan harian pada hari ini. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati, sehingga hari ini boleh mereka lalui dalam selamat yang datang dan berasal daripada Tuhan. Demikian pula yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, dan yang bersedih diberikan penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan satukan doa kami dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Amin.